Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya, servisanya ya, TV Soft Alexander LCD ya, masih LCD. Carinya apa nih kok model jadul banget. Oh ini LC22 10M, masih LCD, belum LED. Nah ini kata pemiliknya cuma tombolnya mas blesek, nggak dihidupkan pakai remote bisa ndak bisa mas, nggak hidup sama sekali. Nah, coba, nah ini tombolnya nyetik. Nah ini kemungkinan mati mas, topak nih, rusaknya mati kemungkinan, nggak hidup sama sekali. Ini masih nyetik tuh, nggak masalah. Harusnya kalau pakai remote ya tetap nyala. Nggak tahu mas. Akhirnya terjadi perdebatan antara bapak dan anak. Ya biasa ya seperti itu ya. Jadi habis itu saya sering kali seperti itu. Cuma ininya mas, anunya, cuma betulin tombolnya, nyala ini nggak mau nyala tombolnya. Perdebatan sama anaknya, dengar ya, katanya ada suara petos gitu ya. Oh ya ini belum saya coba ya, tuh nih saya colokkan gini aja ya. Oh ini keringan ini aja. Terus ini tuh nggak hidup sama sekali ya. Layarnya display LED-nya ya. Ini saat switch-nya nyala ya, cetik gitu ya, dan nggak nyantol ya. Kalau nyantol ini saya tekan nggak mau ya, mesti dia nggak nyetik. Ini nyetik, masih nyetik ya. Jadi kemungkinan memang rusaknya mati. Coba tekan tombol dipaksa itu ya, akhirnya besar. Ya bongkar dulu aja lah ya, kita cek buktikan apakah cuma karena tombol aja ataukah memang ada yang salah ya. Saya bongkar dulu ya ini. Oke ya, ini udah saya bongkar seperti ini dalamnya. Nah ini tombolnya di situ ya, tombol powernya. Ini gampang aja ya nih toh. Nah, ini cetik aja nih, masih fungsi. Ya, saya rasa nggak masalah tombol gitu ya. Nah, gampang aja ya, nanti kita cek ya. Cek aja terutama di elko-nya ini tuh masih nyimpan setrum atau enggak gitu. Nah, gampangnya seperti itu. Karena kalau standby ya dia LED-nya merah atau hijau gitu ya. Nah, kalau nyalakan hijau, posisinya ini ngoprok-ngoproknya nih. Copot semua dulu ini. Tes satu, halo, tes. Ya. Coba ini saya semprot dulu. Tombol. Ya ini aja sih sebetulnya ya, kalau saya padanya. Kalau memang dia hidup, ya cuma faktor switch ya ini. Coba kita cek. Oke ya nggak keluar. Nah, ini nanti saya harus keluarkan ya mesinnya buat ngecek. Ini oke, cek dulu. Oh, masih besar banget. Berarti ini antara ini nggak keluar strumnya ya, tegangannya nggak keluar ini. Nggak keluar, bentar, katanya ada nyetok apa ya, ada suara tok tuh. Anaknya sih ya kosek seperti itu ya, hidup. Kayak om kone anu om, naik power sing kone mbiyen anu ya. Bentar ya, saya gondrong dulu servisannya mana yang dikerjakan ya. Lanjut lagi ya. Soal kerjaan mana yang harus dikerjakan dulu. Kemarin gondrong nggak masuk ya, ini jelas ya, ini apa namanya, kabelnya nggak keluar ya, tentunya
ini masih stromnya besar banget ya, hati-hati ya. Hati-hati masih. Hati-hati. Saya harus lepas dulu satu persatu. Jadi kalian harus hati-hati. Pas gini itu ya, stromnya lumayan gede. Oh, cepat, hati-hati ya, masih nyimpen strom nih. Masih nyimpen strom. Copot sini dulu aja. Saya akan buang stromnya dulu. Lihat dulu ya, ada yang kayaknya ada. Oh alah, nempel sana. Ini nempel sana ya. Bisa nggak saya lepas? Bisa. Oke. Jadi bukan apa-apa. Nyimpan stromnya itu loh, gede banget. Ya lumayan. 200 volt, 300 volt ya greng ya. Misalnya langsung terapi ya. Oh ini tuh ya, sudah dioplok-oplok ya switchnya aja. Ini mungkin ya pernah dibawa bengkel lain ya, katanya juga switchnya aja. Ya jadi seperti itu ya, saat itu jadi sering sekali seperti itu. Di Mas cuma anunya aja, cuma itunya, cuma anunya, cuma ya mungkin kalau anu ini udah dia switchnya aja. Oke, udah hilang stromnya, tinggal dikit, cuma anunya Mas. Oh ini ya tuh. Nah, si tombol yang lainnya juga udah di ini coba ya saya urutkan nih, saya cek nih. Ini tombolnya ini saya rak-rak dulu. Bentar ya, sambil gondrong torjaan ya cepet. Oke, apa oh bukan switch. Jelas tegangnya nggak keluar. Ini bisa dari ini, lainnya kita cek posisi seperti ini. Berapa nih, STR berapa? Posisi PW dulu buat ngecek. Saya akan cari dulu penyebabnya, karena ada yang bunyi cetak gitu ya, karena orang seperti itu loh. Saya tuh paling anyol sama orang-orang yang rusak mati gitu. Cuma ininya Mas, itu udah susah. Wah, nah iya toh,
Oh, ketahuan nih. Ini tersangkanya. Ya, berarti anunya juga rusak nih. Tuh, pecah tuh di situ tuh. Ya. Tuh, pecah. Kan enak ya. Jadi gini kan enak gitu ya. Enak kenapa, Mas? Ya enaknya ya tentunya kan saya ya jelas gini ya, dalam artian masalahnya kan berhubungan dengan ongkos itu ya, biaya perbaikan. Saya dia cuma itu ganti switchnya Mas, bias gitu. Ini kan mati Pak, posisinya mati, nggak hidup tuh, nggak nyala sama sekali indikatornya, standby-nya dia nggak nyala. Ini switchnya ini masih kerja cetik-cetik. Nah ini kalau memang switch ya harusnya di remote juga nyala, remote nyala enggak. Nah, akhirnya si bapak dan si anak berdiskusi apa namanya ini begitu ya, intinya yang jelas bapaknya nggak tahu, anaknya yang pakai atau apa tahu nggak itu. Anaknya bilang bahwa ya saya sih nggak di depan saya ngomongnya, cuma kan saya masuk dulu dalam ya saya dengar percakapannya kok pikirkan dulu ya biasanya segitu. Saya bilang ada suara cetek. Nah, ini ya pataan itu aja. Nah ini tentunya untuk dampernya ya ini kemungkinan juga rusak. Coba ya saya cek. Kalau konstat ya ini harusnya nggak kuat. Tegangannya masih ada, masih nyimpan, tapi ya ganti sekalian aja ya. Biasanya berkaitan sementara itu dulu ya, kita ganti yang pecah dulu, cuma ya posisinya nyempel sini. Saya juga akan cek dulu ini, saya buka ya, siapa tahu juga pecah gitu. Nah, nanti diganti. Ini salah ambil solder nih, solder besar yang dikeluarkan. Bentar ya, saya ambil solder dulu nih, saya lepas dulu ya, soldernya. Nggak apa-apa sih pakai itu, benar. Sambil nanti. Oke, saya lepas dulu. Alhamdulillah. 6554 STRW. Ini kelihatan nggak apa-apa ya, masalah. Cuma ganti aja lah ya. Ini pasti ya berkaitan ya. Waktu pecah ya biasanya itu ini juga ikut jadi tersangka. Pecah. PF nih. Oh, 120K 1 kilovolt. Oke, ini ya. Saya belikan dulu ya. Oke, saya ganti dulu ya, belikan dulu. Ini dulu, sambil nanti saya cek-cek yang lainnya. Ini rodanya.
Dudanya biasanya juga kadang ikut mati saat dioda senernya terutama. Oke, ini dioda sener aman ya. Nah, ini biasanya dioda sener ikut mati. Nggak kelihatan, maaf. Nah, dioda senernya ini kalian harus cek juga. Nah, aman. Aman ya, kemungkinan itu aja sih. Ntar tuh sambil saja lainnya ya. Sementara itu dulu. Rusak ya. Tadi seperti itu ya, enak. Mau ada yang meletos mas, tahu-tahu terus mati, nah enak ya. Cuma tombolnya aja repot gitu. Pengen ongkos murah, cuma itu ganti tombolnya mas, biasa gitu. Ini kan tombolnya nggak rusak ya, nggak rusak tombolnya, blesek ya, mungkin karena ditekan. Itu juga ada pernah dilem juga ya, ini ya, memang seperti itu, nggak bisa ya. Oke, saya belikan dulu. Oke ya, ini ya udah jadi. Nah, ini saya nyobanya di dalam ya, belum saya tutup loh. Nah, nyoba dalam karena ini model lama ya, kalau kena cahaya itu ya nggak bisa terlihat banget. Model lama gitu ya. Terus ininya juga polarisnya sudah bermasalah juga ya, ini juga garis nih ya, maksimal ya, bisa nyala ya, yang penting ya itu aja sih. Kalau mau sempurna ya ini polarisnya juga harus ganti ini ya, polaris. Cuma saya nggak ngelayarin penggantian polaris ya. Kenapa? Satu tempatnya ya nggak ada. Nah, tempatnya kotor-kotoran ya, nggak memungkinkan juga ya, seperti itu ya. Udah jadi ya. Jadi permasalahannya ya di situ ya, apa namanya, pada kapasitor yang pecah ya, sekalian lah saya ganti STR-nya ya, walaupun mungkin kemungkinan nggak apa-apa, tapi ya ganti sekalian daripada 2 kali kerja gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, kalau kalian mau nyervis ya sesuatu itu ya pastikan ya jangan bilang cuma tombolnya aja mas, dia nggak nyala gitu ya. Ya sebelumnya kenapa tiba-tiba nggak nyala tuh. Kalau ini memang blesek ya, ini sudah saya coba perbaiki, itu ternyata memang dilem ya, dilem Alteco banyak banget, nggak tahu Alteco atau bukan gitu ya, seperti Alteco putih gitu ya, banyak banget tebel, saya nggak bisa. Nah, ini sudah saya perbaiki, saya kasih per gitu ya, biar mentul lah ya, apa namanya. Nah ini kan bisa kalian dengarkan, lebih enak daripada di awal tadi. Di awal tadi itu apa, agak susah karena memang ini jelas tuh suaranya aja cetik-cetik, enak, lebih enak lah ya, walaupun mendelep ya, karena udah dudukannya itu ya udah nggak bisa ya, saya perbaikin untuk presisi lagi udah nggak bisa gitu ya, karena udah di Alteco banyak banget bagian dalamnya, jadi apa namanya ya susah untuk bikin tapi yang penting itu biar bisa mentul itu kasih tulangan ya. Kalau tulangannya itu kasih per ya, kalian kasih per kalau pengen mentul-mentul ya, itu per, jangan kaki resistor, jangan apa sih, kasih per ya, per itu buat tombol yang harus kembali lagi ya, kalau ditekan kan kembali lagi, itu pakai per ya. Kalian kasih tulangannya itu dari per itu ya. Nah, itu enak. Oke ya, saya tinggal nutup lagi ya, kerusakannya gampang ya, jadi nggak perlu saya cek tegangan dan sebagainya, karena secara fisik udah kelihatan ya, itu ganti aja. Nah, kecuali nanti kalau memang sudah diganti masih nggak mau, nah baru kita cek poin-poinnya itu ya, kenapa dia tidak mau gitu ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu saya bisanya blog. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.